Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan STK 120026. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi kimia dasar, merupakan tugas midterm dari dosen pengampu, yaitu 1. Perkembangan ilmu kimia. Dengan berkembangnya peradaban manusia, filsuf Yunani kuno berusaha menerangkan gejala alam menggunakan landasan logika. Walaupun hanya berupa pemikiran logis yang tidak disertai dengan keterampilan teknik, hal ini dilakukan oleh Aristoteles dan Plato yang mengemukakan bahwa materi di alam terdiri dari 4 unsur, yaitu api, air, tanah, dan udara. Gagasan ini dikembangkan lebih lanjut dengan mengaitkan sifat-sifat materi seperti panas, dingin, kering, dan lembab terhadap unsur-unsur tadi. Filsafat Yunani meyakini bahwa materi dapat diubah menjadi materi lain dengan cara mengubah sifat-sifat seperti api yang panas dapat diubah menjadi air yang sifatnya dingin. Konsep 4 unsur dan sifat-sifatnya bertahan sampai ratusan tahun hingga muncul apa yang dikenal dengan era alkimia. Kedua definisi dari materi, unsur, dan senyawa beserta contohnya semua yang ada di lingkungan kita adalah berupa materi. Materi sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Bentuk materi ada yang padat, cair, dan gas. Unsur adalah materi yang tidak dapat dipisah lagi menjadi unsur lain melalui reaksi kimia. Contohnya seperti hidrogen dan oksigen. Senyawa terbentuk dari reaksi kimia. Beberapa unsur dan dapat dipisahkan menjadi unsur atau senyawa lain melalui reaksi kimia. Contohnya seperti air H20 yang dapat dipisahkan melalui reaksi kimia menjadi unsur penyusunnya yaitu hidrogen dan oksigen. Ketiga, perkembangan teori atom. Atom sering waktu berjalan, teori atom juga mengalami beberapa perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan teori yang lama akan menyempurnakan teori sebelumnya. Salah satu fakta yang tercatat dalam penemuan teori ini oleh Democritus adalah ia kurang memiliki bukti eksperimental sehingga teorinya dianggap kurang sempurna. Akhirnya pada medium tahun 1800 mulai ditemukan beberapa penemuan baru terkait teori atom yang kehadirannya memberikan pengertian dan pemahaman yang luas mengenai apa itu atom pada masanya. Terdapat beberapa perkembangan terkait teori yang datang dan beberapa tokoh yang berbeda. Adapun tokoh-tokoh yang berperan penting mengenai muncul dan berkembangnya teori atom hingga saat ini adalah sebagai berikut, yaitu teori atom Dalton. Perkembangan mengenai teori atom diawali oleh John Dalton. Ia mengemukakan pendapat awalnya mengenai atom pada tahun 1803.
Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Dalam penjelasannya, Lavoisier mengatakan bahwa massa total dari zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total dari zat-zat yang dihasilkan dari reaksi. Sedangkan Proust mengatakan bahwa perbandingan massa pada unsur-unsur dalam suatu senyawa senantiasa akan selalu tetap. Keempat, tentang konfigurasi elektron. Dalam fisika atom dan kimia kuantum, konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom molekul pada struktur fisik lainnya. Sama seperti partikel elementer lainnya, elektron patuh pada hukum mekanika kuantum dan menampilkan sifat-sifat bak partikel maupun bak gelombang. Secara formal, keadaan kuantum elektron tertentu ditentukan oleh fungsi gelombangnya, yaitu sebuah fungsi ruang dan waktu yang dinilai kompleks. Menurut interpretasi mekanika kuantum Copenhagen, posisi sebuah elektron tidak bisa ditentukan kecuali setelah adanya aksi pengukurannya yang menyebabkan untuk bisa dideteksi. Probabilitas aksi pengukuran akan mendeteksi sebuah elektron pada titik tertentu pada ruang adalah proporsional terhadap kuadrat nilai absolut fungsi gelombang pada nilai tersebut. Kelima atau yang terakhir, tentang jenis-jenis ikatan kimia. Yang pertama, ikatan ion, ikatan elektrovalen, yaitu ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron penyusunnya, yaitu logam dan non-logam. Contohnya NaCl, KCl, dan lain-lain. Yang kedua, ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron penyusunnya, yaitu non-logam dan non-logam. Contohnya HC1H2SO04. Ketiga, ikatan logam, yaitu ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara elektron yang bergerak bebas dengan inti atom yang bermuatan positif. Contohnya seperti logam besi dan lain-lain. Itulah